Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, dengan senyuman katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya lihat ada wajah-wajah masih kepahitan. Pendeta minggu lalu ya, kamu itu udah dateng. Tapi oke, lu gue fine. Saya mau bilang saudara, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Karena ya minggu lalu Tuhan percayakan saya mewakili kekristenan atau mewakili agama Kristen saudara untuk khotbah atau ceramah singkat di Istiqlal saudara. Dan itu anugerah Tuhan, kita sama-sama berdoa untuk bangsa kita selalu menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan Dirgahayu untuk Indonesia besok kita akan rayakan 81 tahun. Dan tentunya Dirgahayu juga untuk gereja kita besok kita rayakan ke 36 tahun. Tepuk tangan untuk Indonesia yang luar biasa. Untuk gereja kita yang luar biasa. Buat karya Tuhan untuk gereja ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan sekali lagi saya senang bisa jumpa dengan saudara. Di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Kenapa saya bilang luar biasa? Long weekend dari tadi pagi banyak orang memilih jalan-jalan, banyak orang memilih liburan, tapi saudara datang ke tempat ini lebih memilih cari Tuhan. Artinya saudara adalah pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Bilang sama yang ngomong, sayangi pendetamu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka saudara Galatia 5 ayatnya yang pertama. Galatia pasalnya yang kelima, kita akan baca satu ayat saja saudara. Ayatnya yang pertama, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama tiga, iya. Supaya kita apa? Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan apa? Hook. Sekali lagi saudara tiga, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah apa? Merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Hook. Perhambaan. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang bebas dari perhambaan, penjajahan, termasuk bebas dari belenggu dan kekangan. Nah saudara, saya mau bilang saudara, kita besok akan merayakan ulang tahun gereja kita, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita juga merayakan atau mengenang kembali kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini saudara. Dan secara teologis, secara alkitabiah, saudara dan saya, kita juga diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Sama-sama bilang sama saya orang yang merdeka. Bilang sama kanan kirimu, kita orang yang merdeka. Amin. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, semuanya itu memerdekakan setiap kita. Nah, tapi begini saudara, ada banyak orang tidak ngalamin, tidak menikmati kemerdekaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia dalam pemikiran yang salah, dia termakan kebohongan iblis bahwa dia masih dalam kekangan, dia masih dalam belenggu. Akhirnya apa saudara? Dia tidak menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau saudara ingat kisah bangsa ini saudara, di mana bangsa ini kita tahu bersama ada fase di mana setelah deklarasi kemerdekaan, penjajah datang lagi dan menjajah, agresi militer, dan seakan-akan bahwa mereka masih menguasai. Mereka akhirnya saudara seakan-akan masih menjajah, seakan-akan kita masih dalam belenggu penjajahan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, iblis juga bisa lakukan hal yang sama. Tetapi firman Tuhan mengatakan setiap kita, saudara dan saya, kita orang-orang yang merdeka. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, saya orang yang merdeka.
Amin. Makanya hari ini saya akan ajak saudara membahas satu tema dalam judul khotbah, yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya kemerdekaan. Sama-sama bilang sama saya merdeka di dalam Kristus. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kita akan sadar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam memerdekakan setiap kita, supaya kita tidak hidup dalam kebelenggu lagi, tetapi kita menikmati kemerdekaan dan kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kemerdekaan apa yang kita terima dalam Kristus? Ada 3 hal yang mau saya bagikan buat saudara. Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Sama-sama bilang sama saya merdeka dari dosa. Amin. Yohanes 8 ayat 36, sama-sama kita baca. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Jadi kamu pun, sekali lagi 3, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar apa? Roma 8 ayat 2, sama-sama kita baca. Roma 8 ayatnya yang kedua. 3, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Sekali lagi 3, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum apa? Maut. Saya mencatat di sini saudara, manusia memang saudara ketika di Taman Eden jatuh dalam dosa, manusia dalam belenggu dosa, manusia dalam keterikatan dosa, manusia dalam kuasa dosa. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu memerdekakan setiap kita, sehingga kita bukan lagi orang-orang yang dalam belenggu dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan, kita sudah menang atas dosa. Katakan amin. Nah, tetapi begini saudara, di dalam kondisi ini ingat baik bahwa apa? Iblis seringkali membawa kebohongan dan berkata, oh kamu masih dalam belenggu dosa, oh kamu dalam kekayaan dosa. Supaya apa? Supaya akhirnya apa? Ketika godaan itu datang dalam kehidupan kita, ketika godaan iblis itu datang, ketika godaan itu akhirnya iblis tawarkan, karena kita punya pemikiran kita masih dalam kekangan, dalam kuasa, akhirnya kita memberi diri kita pasrah, kita menundukkan diri kita pada godaan yang akhirnya membawa kita pada dosa. Saya mau bilang saudara, kita adalah orang-orang yang merdeka. Katakan amin. Nah, ini penting, kesadaran ini penting. Kenapa? Karena dosa nggak langsung jadi dosa. Dosa itu ada fasenya. Kalau saudara lihat gambar ini saudara, bicara tentang dosa itu ada fasenya. Yaitu apa? Ada godaan, kemudian respon. Jadi bicara tentang selanjutnya, baru dosa atau tidak dosa. Nah, itu kenapa? Kalau ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya sudah menang atas dosa, kalau saya sudah merdeka atas dosa, kenapa saya masih jatuh dalam dosa? Kenapa masih ada orang Kristen jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena begini saudara, saat orang percaya jatuh ke dalam dosa, itu bukan lagi karena tidak ada pilihan atau dikuasai paksa oleh dosa, melainkan karena keputusan untuk menyerahkan diri kepada godaan tersebut. Saudara bisa baca, saudara bisa foto, posting di story supaya orang tahu saudara ke gereja hari ini. Saudara bisa hakimi orang-orang yang liburan dan bilang, lu nggak ke gereja, gua ke gereja. Lu dosa, lu neraka. Saya mau bilang sekali lagi saudara, banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena dia merdeka, bukan karena dia belum merdeka atas dosa, tapi karena dia menyerahkan dirinya, dia menyerahkan diri atas kuasa dosa, sehingga dosa menguasai dia. Dan seringkali karena dia tidak sadar bahwa dia sudah merdeka. Balik lagi saudara, rumusnya saudara, bahwa dosa tidak selalu langsung jadi dosa. Pertanyaan saya, Daud ketika dia lihat Betseba sudah dosa. Tunggu, ada orang berdosa buang sampah sembarangan di sini. Siapa pelakunya? Sudah pulang kayaknya. Saya mau bilang saudara, waktu Daud lihat Betseba, pertanyaan saya, sudah dosa atau belum? Yang bilang sudah boleh angkat tangan. Waktu dia lihat Betseba, mohon maaf, mandi, dia sudah dosa atau belum? Yang bilang sudah boleh angkat tangan. Oke, yang bilang belum boleh angkat tangan. Terus yang nggak angkat tangan jawabnya apa? Sekali lagi, yang bilang sudah dosa boleh angkat tangan. Nambah, oke? Yang bilang tidak dosa, belum dosa boleh angkat tangan. Yang memang belum makan malam soak, butuh MBG boleh angkat tangan. Pendeta tanya, nggak ada jawabannya. Saya mau bilang saudara udah santai-santai aja. Saya suka jemaat berpikir, tenang kalau salah nggak akan masuk neraka.
Jangan tertekan begitu. Aduh, takut salah jawab. Udah, pokoknya jawab aja menurut hikmat saudara itu apa. Kalau Daud saat itu lihat Betseba, pertanyaan saya, sudah dosa atau belum? Balik lagi. Yang bilang sudah boleh angkat tangan. Ya, ayo. Yang bilang belum boleh angkat tangan. Yang memang malas jawab boleh angkat tangan. Saya mau bilang saudara, ini satu hal yang pernah kita bahas. Saya bahas saudara, artinya ya dulu waktu saya pertama kali ambil S2 teologi saya tahun 2010 saudara. Saya di kelas itu dosen saya sempat nanya saudara, kasih lemparkan pertanyaan. Dan kami menemukan begini saudara, bahwa, dan ini saya bisa pertanggungjawabkan secara teologis. Waktu Daud lihat Betseba, Daud belum berdosa. Ini yang bilang ye, kenapa? Hah? 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 Saya mau bilang saudara, karena Alkitab tidak mencatat, lalu Daud lihat jam. Ini jam Betseba mandi nih. Kan Daud nggak sengaja, betul ya? Kan kondisinya Daud lagi tidur, dia bangun, dia jalan-jalan soto istana, dia ngelihat tanpa sengaja, tidak direncanakan. Jadi ini belum dosa, ini baru fase yang namanya godaan. Saya mau bilang saudara, fase godaan belum dosa. Kalau kita misalnya lagi main TikTok, Instagram, Facebook, kan algoritma zaman sekarang saudara suka kasih yang aneh-aneh saudara. Kadang-kadang kita lihat ada iklan, atau ada postingan, mohon maaf ya kalau kita laki-laki lihat wanita yang mohon maaf kekurangan bahan. Tiba-tiba muncul dia joget-joget, aku meriang, aku meriang. Dia joget meriang, kita ikutan meriang. Saya mau bilang saudara, udah dosa belum? Belum. Itu baru fase godaan. Kuncinya balik lagi di gambarnya, kuncinya direspon. Hei, mana gambarnya? Sering. Saya mau bilang saudara, jadi fase pertama belum dosa, tapi godaan. Nah, direspon inilah yang menentukan. Iblis seringkali direspon ini dengan segala kebohongannya, dia akan berkata begini, hei udahlah, kamu kan namanya juga manusia, nggak bisa lepas dari salah dan dosa. Namanya juga kamu manusia, pasti jatuh dalam dosa. Namanya juga manusia. Akhirnya dia bilang gini, iya sih Pak Pendeta, namanya juga kucing dikasih ikan asin, ya sikat Pak Pendeta. Itu kebohongan iblis. Nah, balik lagi ke gambarnya. Orang yang punya pemahaman yang salah tentang kemerdekaannya atas dosa akan cenderung punya respon yang salah. Akhirnya ketika ada godaan sama seperti Daud, dia langsung bilang apa? Ya, sudahlah. Apa yang terjadi, terjadilah. Whatever will be lah. Akhirnya jadi dosa. Saya mau bilang saudara, seandainya waktu itu Daud ketika dia lihat Betseba, terus langsung dia sadar, oh tidak, aku tidak mau kalah oleh dosa. Dia langsung tutup matanya dan berkata, oh darah Yesus. Pertanyaan saya, Daud jatuh dosa atau tidak? Tidak, karena dia tidak membiarkan dirinya merespon salah terhadap godaan yang ada saudara. Nah, ada banyak orang begitu, ketika dia diperhadapkan pada godaan, karena dia pikir ya manusia nggak bisa lepas dari salah dosa, dia langsung pasrah. Ya Pak Pendeta, ya saya nggak mau sama kuntilanak itu, tapi ya bagaimana? Cantik ya, aku kan manusia, laki-laki normal, ya udah deh, aku berserah. Di sini tuh ada orang ketawanya tuh unik. Orang lain, hahaha, dia, sebelah situ dia, Iya. Saya lagi nunggu, aing mau. Nah itu kesurupan itu saudara. Saya mau, saya mau bilang saudara, godaan mungkin boleh ada, tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kitalah yang menentukan bahwa kita akan merespon menjadi dosa atau tidak. Itu kenapa saya mau bilang saudara, godaan mungkin ada, tapi kalau kita tahu kita adalah orang-orang merdeka, kita tidak akan menyerahkan diri kita dalam belenggu dosa lagi. Katakan amin.
Di mana-mana godaan bisa ada, tapi saya mau bilang saudara, kita punya kuasa. Katakan amin. Shalom Bapak-bapak. Godaan mungkin bisa ada di mana-mana, tetapi kita punya kuasa. Katakan amin. Godaan, dosa nggak langsung jadi dosa. Dosa bisa berawal dari ada orang yang melihat kamu Pak dan bilang, Om kita pulang bareng yuk. Itu godaan. Jadi dosa ketika kau berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Nah itu nggak boleh. Langsung suruh dia pulang naik ojek, jangan berdua-duaan. Karena nenek bilang itu berbahaya. Sama wanita-wanita juga. Dosa itu berawal dari godaan. Di tempat padel, pilates, tempat fitness, di Lapo. Ada godaan nggak di Lapo? Di mana-mana ada godaan. Di gereja aja bisa ada, apalagi di Lapo. Makanya jangan kau responi dengan, oh ya mau bagaimana ya, aku di rumah soalnya kurang perhatian, kebetulan dia baik banget soalnya, aku kan bete, apa tuh, butuh tati tayang. No. Shalom anak muda. Dosa nggak langsung jadi dosa. Dalam hubungan pacaranmu kau bisa menang atas dosa, merdeka atas dosa, dengan jaga hidupmu dalam kekudusan. Amin. Jangan kau berpikir apa pendeta namanya juga anak muda, namanya juga pacaran, zaman sekarang udah juga semua orang begitu. No. Saya mau bilang saudara, kita orang-orang yang merdeka, makanya saya nggak akan pernah lupa untuk ingatkan, nggak akan pernah bosan ingatkan anak muda, generasi muda, Wanerges, Tiberias, kemana-mana, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu, selalu bawa minyak urapan. Kalau pacarmu ada roro krokodil, urapi dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tetap dia nggak dengar, tutup botolnya, sikat dia. Dalam namanya. Kalau tetap ambil botol yang agak besar, dalam nama Tuhan Yesus. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati saudara. Dosa nggak langsung jadi dosa. Ada godaan dulu saudara. Tapi kalau kita ingat kekuatan kita, kita sudah dimerdekakan oleh karena karya kayu salib. Kita nggak akan diam dalam membelenggu dosa. Godaan mungkin boleh ada, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup menang atas dosa. Karena kita sudah merdeka atas dosa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, merdeka atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kemerdekaan apa yang kita terima dalam Kristus? Kemerdekaan atas hukum Taurat. Sama-sama bilang sama saya, merdeka atas hukum Taurat. Sama-sama bilang sama saya, merdeka atas hukum Taurat. Amin. Roma 10 ayat 4, sama-sama kita baca. Roma 10 ayatnya yang keempat. Saya akan ajak saudara masuk lebih dalam sedikit tentang hukum ini saudara. 3, ya sebab sehingga orang-orang yang, sekali lagi saudara, 3, ya sebab Kristus adalah kegenapan hukum. Kata kegenapan bahasa aslinya adalah telos, artinya kesudahan, sepenuh-penuhnya berakhir. Kemudian bicara tentang pencapaian yang sempurna. Sama-sama bilang sama saya, sempurna. Amin. Oleh karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah, oleh karena dosa manusia menuju kepada kebinasaan, Tuhan memberikan hukum Taurat supaya pada saat itu keselamatan seakan-akan diraih saudara dengan menjalankan hukum Taurat. Tapi apakah bisa? Enggak bisa. Kalau dia bilang, Pak saya bisa hidup hukum Taurat 10-10-nya, saya bisa jalani. Pelajari dengan baik. Hukum Taurat memang ada 10, tetapi di bawahnya ada mitzvah 613 hukum saudara. Dan ini punya kondisi di mana sekalipun kita sudah laksanakan 612-nya, tapi kalau satu kita tidak laksanakan, maka gagallah keseluruhannya saudara. Nah, dan inilah yang harus kita sadari. Tuhan mau mengajarkan setiap kita bahwa keselamatan hanya bisa diraih bukan oleh karena kuat gagah kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan inilah yang harus kita sadari. Kalau kita hari ini mohon maaf orang Kristen tapi masih tunduk pada hukum Taurat, mohon maaf kita sementara mengkesampingkan kesempurnaan karya kayu salib yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Jadi saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau kita hidup oleh karena kasih. Katakan amin. Nah, Martin Luther berkata begini, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat sehingga mereka yang percaya kepadanya tidak lagi terkutuk oleh tuntutan hukum.
Santo Agustinus, bapak-bapak gereja mula-mula berkata begini, kasih karunia membebaskan kita dari beban hukum sehingga kita dapat mengasihi dengan bebas. Karena kasih adalah apa? Penggenapan hukum. Ini saya bikin saudara, orang yang merdeka melakukan firman Allah bukan karena dorongan rasa takut akan hukuman, melainkan sebagai respon rasa syukur atas Allah, atas kasih Allah yang melimpah-limpah, saudara. Jadi sekali lagi saudara, jangan sampai kita lakukan firman karena rasa takut oleh karena hukum, saudara. Tetapi kita lakukan firman dengan sepenuh hati karena kita tahu kasih Tuhan luar biasa. Aku melakukannya karena aku mengasihi Tuhan yang luar biasa itu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bebas dari hukum Taurat. Kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, kemerdekaan atas ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama bilang, sama saya merdeka. Sama-sama bilang, sama saya atas ketakutan. Sama-sama bilang, sama saya atas kekhawatiran. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sama-sama kita baca. 3, ya, sebab bukan roh ketakutan melainkan roh yang, sekali lagi bagian awal dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Selanjutnya sambil lima musik saya udah maju ke depan. Filipi 4 ayat 6. 3, ya, janganlah tetapi dengan ucapan, saya mau bilang saudara, saya baca 2025 di Amerika. Di Amerika saudara ada satu survei yang dilakukan, di mana 1 dari 5 orang itu saudara dikuasai atau sering ngalamin roh ketakutan atau kecemasan. Di Indonesia masih dalam tahun yang sama 2025, Health Collaborative Center meneliti saudara 29 provinsi dan menemukan 50% dari masyarakat Indonesia itu mengalami overthinking, saudara. 30%-nya ruminasi, memikirkan kejadian negatif masa lalu secara berulang. Yang menarik 50% ngalamin ketakutan, saudara, kecemasan, banyak pikiran. Makanya ada banyak anak-anak muda Indonesia tuh mukanya cepat tua. Karena itu overthinking, ketakutan, kekhawatiran. Nah, kebalik dengan millennials. Makanya kemarin ada survei dilakukan, banyak millennials merasa dirinya mereka masih muda. Iya kan? Yang milenial rasa diri masih muda, yang Gen Z ngerasa diri udah tua. Aneh memang. Karena apa? Karena banyak Gen Z itu overthinking. Banyak milenial kurang thinking. Tapi saya suka. I love you full. Hah? Kayak pendeta lagi usir setan. Hah? Saya mau bilang saudara, berdasarkan Gak selesai khotbah saya. Berdasarkan firman Tuhan, rasa takut bukanlah hakikat dasar manusia. Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut saat menciptakan manusia. Kapan pertama kali rasa takut itu muncul? Kalau kita baca Kejadian 3 adalah saat manusia jatuh dalam dosa. Jadi rasa takut adalah hasil dari kejatuhan manusia dalam dosa. Itu kenapa Billy Graham berkata begini, ketakutan dapat melumpuhkan kita dan menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan dan melangkah dengan iman. Iblis mencintai seorang Kristen yang penakut karena roh ketakutan datangnya dari iblis. Iblis tahu orang yang ketakutan akan sangat mudah dikalahkan. Orang yang dikuasai ketakutan, sekalipun dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya talenta, semuanya itu bisa jadi lemah. Makanya orang kalau tinju, kalau sudah kena mental, udah takut duluan, sekalipun dia punya kemampuan, dia bisa gampang dikalahkan. Dan saya mau bilang, anak Tuhan,
Gak boleh takut. Anak Tuhan masih aja bilang ketika tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Selalu saya bilang orang Kristen gak boleh bilang permisi anak babi mau lewat. Kita orang Kristen, apalagi ke orang Batak, Manado, Papua, Cim-Cim Glodo, Ambon, selalu saya bilang, babi itu makanan kita. Jangan bilang aku anak babi, jangan. Kalau mau anak kucing meong meong. Sekarang lagu-lagu saya di mobil, lagu itu saya dijajah sama Joanna. Saya mau bilang, saudara janganlah. Anak Tuhan tunggu saya. Saya kemarin touring lagi. Panggil saya Marcel Adventure Saerang. Iya, mulai sekarang panggil saya Marcel Adventure Saerang. Saya touring ke Ciwidey. Kalau ke puncak terlalu biasa buat saya. Ya, saya ke Ciwidey. Jauh Ciwidey. Saya ke Ciwidey. Saya, mertua, ada tim saya satu sama kameramen. 3 motor. 3 motor, mereka berdua, mertua sendiri, saya sendiri. Karena iyenya kami nginepnya di tenda. Nggak di hotel, padahal harganya sama. Nginep di tenda di tengah hutan. Takut setan? Nggak ada lah. Mana pendeta takut setan, malu-maluin. Di tengah hutan. Karena kalau orang takut setan, iblis paling seneng itu. Muncul dia dalam bentuk pocong. Iya, dan kalau orang takut setan langsung, jangan, tidak. Tapi kalau orang pemberani, orang Kristen sejati, pocong muncul, langsung berdoa makan. Tuhan terima kasih untuk makan. Pocongnya pikir, ini dia doa makan, dia pikir saya lapet kah? Oh haleluya, lemper meren. Saya tidur nggak ada. Paling yang saya takut kalau tidur di tenda di tengah hutan tuh ular. Tapi saya ingat-ingat lagi lah, kan saya orang Manado. Dia muncul ular. Saya tinggal bilang, "Kiapa ngana?" Ngananya ndak ingat pasar Tomohon. Itu tipikal yang kalau lahir anak lain, dia lahir, Iya, kalau saya dokter saya masukin lagi. Nah, itu anak Tuhan. Ngapain sih takut-takut? Kadang-kadang kita dalam hidup terlalu banyak ketakutan, saudara. Padahal ketakutan, kecemasan itu nggak berdampak apa-apa. Alkitab kemarin saya bahas di tengah minggu. Ketakutan, kekhawatiran kita, kecemasan kita, even gak nampak sehasta, selangkah saja dalam hidup kita. Jadi gak ada gunanya, ngapain? Justru berdampak buruk dalam kesehatan, dalam kehidupan kita. Saudara yang khawatir, yang takut. Merdeka! Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iya kan? Kita mau takut-takut, khawatir. Gak ada manfaatnya. Malah bikin kalau saudara khawatir sama penyakit, malah tambah sakit kan? Karena kita kalau stres, depresi, hormon kortisol itu membawa dampak buruk buat tubuh kita, saudara. Udahlah,
cemas, apa takut. Anak Tuhan gak usah takut lah. Takut akan masa depan, Dia Jehovah Jireh yang maha menyediakan. Takut akan kesehatan, sakit penyakit, Dia Jehovah Rafa yang sanggup memberikan pemulihan. Dia adalah Allah yang membawa kemenangan bagi setiap kita. Jadi ngapain? Udahlah. Kan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian singkat, saudara. Saya ngerti, kadang-kadang rasa takut dan cemas itu muncul adalah buah dari trauma masa lalu. Dan saya pernah ngalamin itu. Saya ngalamin di mana, ya karena saya datang ke Jakarta merantau dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Salah satu yang saya paling takut adalah kalau masuk restoran yang mewah, saudara. Iya. Jadi karena dulu saya kan beraninya itu warteg atau warnas, warung nasi. Ya kalau awal bulan apalagi saudara, saya kalau masuk itu pokoknya. Karena saya tahu sebanyak apapun yang saya makan, saya mampu bayar di warteg itu. Tapi kalau restoran, ada ketakutan gitu saudara. Apalagi kalau restoran yang gak ada harganya. Iya kan? Cuma nama tapi gak tahu berapa harganya kan. Kan kita deg-degan. Saya pernah tuh sama saudara saya. Saudara angkat, iya masuk rumah makan. Karena dia bilang, oh ya dek kita cobain dek. Masuk. Selesai makan, bilnya keluar, duit kita berdua gak cukup saudara. Terus dia bilang, dek tunggu kok balik ke kosannya, ngambil duit. Saya bilang, siap kok. Saya tungguin lama banget dia gak balik-balik saudara. Saya udah pikir cuci piring berapa banyak ini saudara. Jadi jujur ya, ada rasa ketakutan kalau masuk restoran tuh, apalagi yang mewah, itu takut, cemas, keringat dingin, saudara. Tapi itu dulu. Iya. Sekarang tuh masuk restoran tuh kayaknya udah tenang. Terakhir tuh saya ingat banget ya, restoran mewah yang saya masuk tuh di salah satu daerah di Jakarta Selatan atau pusat itu saya lupa. Restoran di sebuah hotel mewah, restoran mahal, itu private, isinya tuh orang-orang yang memang minimal tuh alpha. Carry pickup nggak mungkin ada di sini. Dan jujur ya, saya masuk tuh tenang, pesan pun nggak mikirin. Kalau dulu saya takut, saya cemas, sekarang saya masuk, saya buka menu, nggak ada harganya tapi saya langsung pilih. Saya nggak tahu apa namanya, tapi pokoknya yang keluar itu salmon stick, tempe mendoan, oh my god. Please. What is that? Jadi saya makan tuh. Saya nggak pesan satu, saya pesan 2. Salmon steak, and then Wagyu steak A5. Import. Sorry, sapi-sapi Tambun nggak level bos. Dessertnya tuh tentunya yang juga yang spesial, yang from Uruguay. Ya, yeah, Escoffier. Nggak ada Escoffier situ, nggak ada lah. Jus. Saya makan tenang. Bahkan ketika chefnya keluar, saya makan ngobrol. Itu tuh restoran yang kalau kita makan apa, itu tuh yang masak tuh import. Nggak ada chef-chef dari import. Tenang.
makan. Kenapa? Karena di restoran itu, saya tuh makan sama ibu gembala. Ada yang salah? Ibu sampai nanya, Marcel makan 2 ya? Iya ibu. Masih masa pertumbuhan ibu. Makanya kemarin ibu nelpon, ibu bilang, Marcel nanti ibu ajak lagi makan ya. Nggak ada ketakutan. Nggak ada kekhawatiran. Saya langsung bilang, siap ibu, siap. Kenapa? Yes. Karena saya tahu ibu yang jamin semuanya. Saya mau bilang saudara, kalau sama manusia kita bisa setenang itu, apalagi sama Tuhan. Kita jalan sama Tuhan. Kalau kita masih takut, kalau kita masih khawatir, artinya kita meragukan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita masih takut, kita masih khawatir, saya mau bilang saudara, dari perspektif saya kita sementara menyakiti hatinya Tuhan. Kita saja anak kita kalau nggak percaya, meragukan kita, sakit hati apalagi Tuhan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara takutkan, apa yang saudara cemaskan hari, tapi saya mau bilang saudara, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang jamin, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang kasih kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kirimu, merdeka atas ketakutan, merdeka atas kekhawatiran, karena Tuhan yang jamin kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa.